Terima kasih atas hikmahmu, kami bisa belajar hari ini. Berkati guru kami, Bu Anis, sehingga ilmu dan belajarnya membiasakan beliau dengan kelas agar kami ilmu yang akan disampaikan hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siap. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa saja yang tidak masuk? Coba dikeluarkan dulu ya. Aditya, Alifah, Alif ya. Berarti hari ini kelas 9K yang tidak masuk hanya satu orang ya, Dimas Izi. Satu lagi BDR ya. Alhamdulillah. Baik, semuanya coba disiapkan dulu duduknya. Di atas meja hanya ada alat tulis dan buku paket juga buku catatan, pen, sisanya yang tidak diperlukan mohon disimpan di dalam tas. Mau cek yang mau konsen. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat malam, pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Berarti semuanya konten. Berarti tentang coba di sini ada yang masih ingat minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Makanya hari ini kita akan belajar tentang toleransi dan menghargai perbedaan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu mau jelaskan dulu sedikit terkait dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Coba Ibu minta Farel bacakan tujuan pembelajaran yang keras. Tujuan pembelajaran membaca Quran surah Al-Hujurat ayat. Baik, terima kasih Farel. Jadi target atau indikator kalian berhasil di materi ini, di pertemuan hari ini adalah satu, kalian bisa baca surat Al-Hujurat ayat 13. Paham ya? Yang kedua, bisa mengartikannya secara perkata ya. Yang ketiga, kalian tahu dulu di Al-Quran itu ternyata banyak tanda-tanda wakaf yang ternyata itu berpengaruh kepada makna suatu ayat. Jadi kalau kita lihat tanda wakaf terus kita tidak atau membacanya tidak sesuai fungsinya, ternyata itu berpengaruh pada ayat. Itu yang keempat, bisa kalian identifikasi si tanda itu ke dalam surat Al-Hujurat. Jadi nanti kita lihat di Al-Hujurat ada tanda wakaf apa saja ya. Nah, di tanda itu kita lihat fungsinya apa, apakah harus berhenti, apakah harus lanjut, apakah harus seperti apa ya. Sampai sini bisa dipahami. Sekarang Ibu minta kalian siapkan handphonenya masing-masing ya. Ibu sudah kirimkan link Google Form. Silahkan kalian isi email, nama, kelas, nomor absen, kemudian jawab pertanyaannya sesuai pengetahuan kalian ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5-10 menit. Data ini adalah data yang pernah diambil oleh salah satu mahasiswa UPI. Jadi ternyata 70%-nya, 71, berapa itu masih belum bisa baca Al-Quran. Ketika mendengar berita ini apakah senang atau sedih? Sedih atau senang? Betul, dari hati ya. Kalau itu sih sedih ya. Di 13 mayoritasnya muslim, tapi kenapa mayoritas juga yang nggak bisa baca Quran ya. Jadi sekali ya, satu untuk bisa mengantisipasi kasus atau masalah ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk pelajari
beberapa diantaranya hukum tajwid itu sendiri. Kan kalau kita lihat ketika di sini hasilnya banyak yang belum bisa, otomatis ke tajwidnya aja pasti nggak bisa ya. Makanya kita sekarang coba pelajari salah satunya, yaitu tanda wakof ya. Nah, pelajarinya dengan apa? Dengan kita praktekkan di surat apa di bab ini? Al-Imran ayat 3. Sampai sini bisa dilihat, minta tolong dibaca ayatnya. Di depan aja kelihatan nggak? Ya, nanti ada baca kamu sekali, teman-teman ikutin. Basmalah 1 kali ikutin sampai beres ayatnya. Ya, bisa ya? Kali baca artinya. Yang keras suaranya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki yang sangat kuat. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah akan lebih. Ibu akan baca coba secara perkata. Ya, kita coba baca perkata arti ayat, arti. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mudah memahaminya. Aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasyaitoni dari syaitan. Ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu wahai manusia. Inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Min zakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum, kemudian kami telah menjadikan kamu. Syu'uban berbangsa-bangsa. Wa qabaila dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Indallahi, di sisi Allah. Atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah. Alimun, maha mengetahui. Khabir. Wakof, apa artinya wakof? Berhenti, ya bisa dipahami. Nah, nanti dipelajari lagi di buku paket lengkapnya ada di sana. Ya, sekarang anak-anak silakan untuk menganalisis apa yang tadi sudah kita pelajari per orang, tapi per orang ini bolak-balik. Ya, jadi silahkan dikerjakan. Boleh lihat buku catatan, buku
pakai, tapi tidak boleh nanya teman dan nanya Google. Paham? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Tadi Ibu lihat dan pantau sudah pada bisa mengerjakannya ya masing-masing, dari mulai ayatnya, artinya, terus analisis tanda waktu. Ya. Nah, tadi sudah pada dikumpulkan juga hasilnya. Nanti Ibu akan periksa. Mudah-mudahan kalian dengan mengerjakan LKPD ini menambah pemahaman ya, menambah wawasan terkait apa ayat ini barangkali. Nah, tadi kalian juga sudah menyediakan ya tesnya, sudah dilihatkan ke temannya ya, saling koreksi ya. Tadi jawabannya kalau ada yang salah berarti nanti diperbaiki lagi ya. Artinya itu betul-betul hasil kerja sendiri ya. Setelah kita mempelajari materi ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan Tiara. Tentang wakaf, tentang Quran surat Al-Hujurat, sama menghargai perbedaan dan toleransi. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kita setidaknya sudah tahu sih ya, sudah tahu ayat. Sekarang silakan semuanya buka lagi grupnya, link Telegram, post-test sudah diberikan dengan soal yang sama ya. Jadi soal yang tadi kalian kerjakan di awal diberikan sudah diisi post-testnya. Nah, post-test tersebut sebagai tolak ukur kalian apakah telah memahami materi ini atau belum setelah kita mempelajarinya ya. Jadi tadi hasilnya kalian bisa lihat kalau yang sebelumnya misalnya 25 pas post-test jadi 50 ya, meskipun masih di bawah KKM tapi ada peningkatan ya. Nah, yang 100 berarti ada peningkatan, kalau tetap 100 lagi ya, minimal sama. Nah, kalau yang turun misalnya awalnya 75 jadi 50 berarti ada penurunan. Nah, ini nanti dievaluasi lagi apakah buru-buru atau gimana ya, tapi nanti bisa belajar lagi ya. Sampai sini bisa dipahami. Sekarang alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan di hari ini kalian dapat sesuatu ya. Dapat sesuatu tidak? Tidak dapat sesuatu tidak? Dapat sesuatu ya. Jadi minimal kalian sudah belajar bagaimana sih baca ayat Al-Hujurat surat Al-Hujurat ayat 13, artinya sama tanda-tanda wakafnya ya. Nanti di rumah dipelajari lagi. Minggu depan kita akan bertemu lagi masih dengan materi yang sama, namun nanti aktivitas belajarnya yang berbeda. Nanti akan ada sebuah masalah, kita akan diskusi berkelompok dan nanti dipresentasikan ya. Otomatis oleh karenanya minggu depan tolong disiapkan ya untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup? Ya, kalau cukup mari kita akhiri dengan berdoa, membaca hamdalah Kifaratul Majlis dipimpin oleh KM. Assalamualaikum